Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Emma Suryani SPD, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya akan menyampaikan tugas koneksi materi pada modul 1.4. Tujuan khusus pada modul ini yakni guru penggerak dapat mengaitkan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Selain itu, guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran pendidik sangat penting dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, berpegang pada profil pelajar Pancasila untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 6 elemen profil pelajar Pancasila adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, menjadi pegangan para pendidik dalam membentuk karakter anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki anak. Guru juga ibarat petani, dan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya sebaik-baiknya. Seorang guru hendaknya mempunyai nilai dan peran guru penggerak agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah, termasuk di dalamnya komunitas praktisi. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan sebutan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman saya tentang konsep inti yang saya pelajari pada modul ini yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol adalah cara atau peran seorang guru yang bisa diambil dalam membentuk disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia adalah beberapa kebutuhan yang perlu menjadi perhatian untuk bahan guru mengidentifikasi permasalahan siswa sebelum mengambil tindakan restitusi. Dan terakhir, segitiga restitusi adalah strategi yang bisa diterapkan oleh guru penggerak untuk menumbuhkan jiwa mandiri dan bertanggung jawab murid dalam rangka membentuk budaya positif. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, haruslah melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Harapan dalam mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan, yakni sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau, ternyata kurang tepat, sehingga saya perlu mengubahnya menjadi posisi kontrol manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah ketika saya mempunyai keinginan menyelesaikan masalah pelanggaran dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang berbenturan dengan budaya sekolah yang masih terbiasa menghukum siswa sebagai langkah cepat dalam membentuk disiplin siswa. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat.
Selain itu, terbatasnya waktu melayani beberapa siswa yang sekali waktu memiliki masalah beraneka dan melebihi kapasitas guru di samping tugas pokoknya mengajar. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan termotivasi untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Saya juga merasa bersemangat untuk menyusun strategi mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan positif di kelas maupun di sekolah. Saya juga berusaha bersabar membagi waktu dan perhatian antara tugas pokok mengajar dan menyisihkan waktu untuk mendampingi siswa dalam membantunya menemukan solusi dan tanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya sewaktu-waktu. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang sudah dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah masih ada dan perlu ke arah posisi seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, padahal hasil yang saya harapkan tidak signifikan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Saya juga merasa senang ketika murid saya berhasil memperbaiki sikap maupun kesalahannya dengan caranya sendiri. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak utuh. Tahapan yang saya lakukan hanya pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa memperbaiki kesalahannya dengan cara yang saya minta, bukan pendapat atau cara dari murid. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan agar dapat membangun budaya positif. Selain itu, sarana prasarana yang mendukung dalam penerapan budaya positif di sekolah juga penting dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan murid untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan sehingga bisa menghantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah pemahaman saya tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.